Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dipastio dari Universitas Nurul Tengah. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan sebuah materi etika profesi yang bertemakan etika profesional IT dengan dosen pembimbing Supriyono SE Skom MKOM. Nah, makalah ini disusun oleh Sinta Insani, Aldi Pinantoko, dan Siti Istiana. Di sini saya akan menjelaskan. Ini mata pelajarannya bisa dibaca sendiri. Profesi mempunyai makna yaitu janji atau memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Oleh karena itu, profesi merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan suatu tugas khusus. Nah, sedangkan profesional adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional juga bisa diartikan dengan seseorang yang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus menjalankan filosofi atau bersenang-senang semata. Apakah IT worker seorang profesional? IT worker adalah seorang profesional karena merupakan orang yang melakukan pekerjaan dengan mengandalkan keahlian yang dapat dilakukan. Pelatihan menguasai serta pengetahuan khusus dalam kehidupan mempraktikkan keahlian tersebut untuk memenuhi kewajiban dari suatu tugas. Hubungan misalkan pekerja IT. 1. Hubungan pekerja IT dengan pemberi kerja. Hubungan antara pekerja IT dan pekerja dimulai bahkan sebelum si pekerja IT tersebut mulai bekerja. Sebelum mulai bekerja, barangkali mereka telah membicarakan hal-hal yang menyangkut pekerjaan seperti tanggung jawab pekerjaan, dress code, lokasi tempat kerja, gaji, dan sebagainya. Setelah mulai bekerja, pekerja IT tersebut harus memastikan bahwa ia telah melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik dan mematuhi semua kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pekerja IT dengan klien. Umumnya hubungan ini terjadi pada saat klien meminta pekerja IT melakukan suatu pekerjaan tertentu. Klien menjelaskan definisi lengkap tentang masalah dan hasil yang diharapkan. Kemudian pekerja IT memberikan alternatif serta rekomen terkait proyek yang dibicarakan. Masalah yang timbul dari hubungan ini biasanya terkait dengan penipuan, kekeliruan, pelanggaran kontrak, dan sebagainya. Hubungan pengerja IT dengan pemasok. Pengerja IT harus membina hubungan yang baik dengan pemasok dengan harapan agar ia dapat mengembangkan ide-ide atau mencari cara bagaimana menghemat biaya atau transaksi yang telah dilakukan. Pelanggaran yang terjadi salah satunya adalah penyuapan. Hindari penyuapan dan berilah hadiah. Bedakan antara suap dengan hadiah. Suap berarti atau terselubung di dalam dan isinya difasilitasi oleh pihak ketiga. Tetapi hadiah adalah sesuatu yang tidak disadari apa-apa dan tanpa maksud tertentu. Hubungan pekerja IT dengan profesional lain. Pekerja IT maupun pekerja profesional lain harus saling menghormati, menjaga dan mematuhi kode etik profesi masing-masing. Masalah etis yang terjadi dari hubungan ini seperti informasi yang dijual secara sengaja kepada pihak yang tidak berkepentingan. Timbang hubungan pekerja IT dengan pengguna IT. Pekerja IT bertugas untuk memahami dan memfasilitasi setiap kebutuhan dari penggunanya. Selain itu, pekerja IT harus menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku etis untuk mencegah hal-hal seperti pengecekan perangkat lunak dan meminimalisir penggunaan sumber daya serta informasi yang disalahgunakan. Hubungan pekerja IT dengan masyarakat luas. Pekerja IT diharapkan dapat berkontribusi pada masyarakat dengan memberikan produk atau jasa bermanfaat, bukan suatu membahayakan. Organisasi profesional IT. 1. IEE Institute of Electrical and Electrical Engineer merupakan organisasi internasional yang anggotanya adalah para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi. Peran dan organisasi ini adalah mengembangkan standar-standar teknikus serta dalam usaha mempercepat teknologi baru dalam dalam bidang industri dan engineer yang meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. IEE Indonesia dikenal sebagai IEE International Section yang berada pada
IEE Region 10 Asia Pasifik. Yang kedua ASEM, Association for Computer Machinery. Organisasi ini adalah serikat ilmiah dan penelitian komputer yang didirikan pada tanggal 47 tahun 47. Anggotanya pernah sebanyak 78.000 dari para profesional dan para pelajar yang tertarik dengan teknologi komputer. Antar peserta ada dari kota New York, Amerika Serikat. Secara umum, ASEM mensponsori konferensi yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. ASEM pernah mensponsori pertandingan catur antara Amerika Cup atau Computer Debut. Kedua, AITP, Association of Information Technology Professional. AITP adalah asosiasi yang dibangun di US tahun 1949 yang berfokus pada pengabdian di bidang T dan pengertian profesi IT untuk mengembangkan potensi anggotanya sebagai seorang yang profesional. AITP berusaha memajukan profesi IT melalui pengembangan profesional untuk pendidikan IT dan kebijakan nasional tentang IT yang dapat meningkatkan potensi masyarakat secara keseluruhan. PMI Project Management Institute. PMI adalah organisasi non-profit untuk profesi manajemen proyek untuk membuat standar, melakukan edukasi, publikasi, dan training tentang manajemen proyek. PMI mengeluarkan beberapa sertifikasi antara lain CA, PMM, PMP, PGMP, PMI ACP, PMI RMP, PMI SP. Yang kelima, Shash Amin Audit Network Policy Institute, organisasi penelitian pada penelitian di US yang dibangun pada tahun 89 yang fokus pelatihan keamanan informasi dan data keamanan. Sertifikat IT, sertifikat selanjutnya. Sertifikat adalah suatu penetapan yang diberikan oleh untuk suatu organisasi profesional terhadap seorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus dimulai sejak formula atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian untuk pembaruan sertifikasi, umumnya diterapkan bahwa seorang individu harus memajukan bukti pelaksanaan pendidikan berkelanjutan atau memperoleh nilai jauh. Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Vendor base. Sertifikat vendor base adalah sebuah IT yang dikeluarkan oleh vendor tertentu dan materinya ujiannya jelas mengacu pada produk atau teknologi yang memang dirilis oleh vendor tersebut. Contoh vendor yang berisi sebagai adalah Microsoft, Cisco, Oracle, Symantec, HP, Huawei, dan seterusnya. Contoh title seperti misalnya contohnya bisa dibaca sendiri di sini. Nah, kemudian vendor netral. Vendor netral sebenarnya ini salah satu badan organisasi terlibat ke vendor maupun dengan lain cakupan global. Materi ujian ini sudah sangat luas dan tentunya kita juga harus mengetahui produk dan teknologi dari beberapa vendor. Nah, karena cakupannya global, maka sertifikasi vendor netral umumnya memiliki rating yang lebih tinggi dibandingkan dengan vendor base. Organisasi yang berada di sertifikasi misalnya CompTIA serta Airconsel dan Industrial Semacam Network, Apos, Networkers, Step, dan seterusnya. Di sini kita yang ketiga BNSP dan Allian IT. BNSP adalah Badan Nasional Sertifikat Profesi. Maka badan nasional yang bertanggung jawab langsung oleh pada presiden. Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini diadakan sebagai lembaga guna melaksanakan sebuah profesi. Pada calon pekerja Indonesia, garis misalnya BNSP menjadi yang menjamin kualitas dan dari kualitas tenaga kerja dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi daya saing nasional. BNSP dibangun atas panduan Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 dengan acuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pembentukan BNSP berperan sebagai bagian terorganisasi dan membangun sistem kelembagaan dengan paradigma yang sudah diperbarui demi menjalankan sistem berbasis kompetensi. Dalam pengembangan kompetensi tersebut,
terdapat 3 pilar utama yang wajib didapat. 3 pilar tersebut adalah kenaikan standar kualitas nasional, pengembangan pendidikan, serta pelatihan dengan berbasis kompetensi, serta peningkatan sistem pelembagaan staf kompetensi yang bisa berdiri sendiri. Pada saat ini menjalankan misinya, Badan Nasional BNSP dan dalam memberikan pelaksanaan atas kompetensi dan menyerahkan sertifikasi kompetensi profesi sebagai lembaga-lembaga yang berkaitan sebagai lembaga profesi dengan melalui institusi SKKNI terkait TI. SKN kategori inovasi ini dalam balok dan komunikasi golongan pokok produksi gambar bergerak, video dan program televisi, rekaman suara dan penampilan musik bidang audio visual engineering dan support. SKN kategori penelitian komunikasi golongan pokok artificial film dan penerbitan buku. SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok aktivitas penyiaran dan pemrograman bidang penyiaran radio. SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok produksi gambar bergerak, video dan program televisi, rekaman suara dan penampilan musik bidang multimedia. SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok telekomunikasi bidang instalasi fiber optik. Nah, sekian dari makalah penjelasan dari saya, kurang lebih kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.